Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Ayo membaca. Ini Siti dan teman-teman melihat bapak-bapak ini sedang memerah susu sapi ya. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Bacalah teks berikut. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, ayo berdiskusi. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Nah, buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Tuliskan pendapat setiap anggota kelompok. Nah, dengan adanya teknologi pangan itu tadi ya. Nih ya, bisa menghasilkan jenis makanan atau minuman baru. Terus yang kedua, makanan menjadi lebih awet ya, atau tetap awet. Yang tadinya 5 jam saja bisa jadi 2 bulan atau 3 bulan atau bahkan setahun ya, bergantung dari cara mengemasnya. Terus mungkin ya, teknologi pangan itu bisa membuat rasa makanan menjadi lebih enak. Contohnya, kalau susu sapi kan seperti tidak ada rasa plain gitu ya, nggak ada rasanya. Nah, bisa kita buat menjadi es krim. Kalau es krim kan ada manisnya, jadi membuat makanan atau olahan makanan ya atau minuman menjadi lebih enak. Selain itu, apalagi ya? Manfaat lain dari teknologi pangan. Jadi makanan atau bahan makanan yang tersedia tidak terbuang percuma. Jadi tidak membusuk, kan melimpah sekali hasilnya susu sapi nih kalau di peternakan. Kalau cuman kita biarkan 5 jam saja, ya banyak yang basi dong susu sapinya. Maka dari itu harus kita ubah menjadi makanan lain dengan teknologi pangan. Itu jadi mengurangi pemborosan ya intinya. Jadi tidak ada makanan yang membusuk, itu manfaatnya. Jadi bahan makanan yang membusuk itu sangat bisa dikurangi. Nah, berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah ya ini tadi pendapat tadi, makanan menjadi lebih awet, terus menghasilkan makanan baru, harus rasanya lebih enak dari rasa aslinya dan tidak membuang atau menyebabkan banyaknya bahan makanan yang busuk gitu ya. Selanjutnya,
Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Nah, kebetulan Kamus Besar Bahasa Indonesia Ibu itu KBBI yang tebalnya luar biasa itu masih di rumah orang tua Ibu. Jadi Ibu tidak bisa lihat di kamus. Ibu lihatnya di Google saja karena ada KBBI online biasanya ya. Di dalam Google itu ada KBBI online. Nah, di situ Ibu menemukan arti kata dari daya tahan ya. Daya tahan. Ya, suatu kemampuan untuk bertahan atas segala pengaruh yang datangnya dari luar yang sifatnya bisa merugikan, seperti penyakit, godaan, serangan dari musuh, dan lain sebagainya. Jadi itu tadi ya pengertian dari daya tahan ya. Daya tahan artinya suatu kemampuan untuk bertahan atas segala pengaruh yang datangnya dari luar yang sifatnya bisa merugikan, seperti penyakit, godaan, serangan dari musuh, dan lain sebagainya. Itu untuk pengertian dari daya tahan. Sedangkan teknologi ini Ibu menemukan 3 arti ya. Artinya yang pertama itu adalah suatu metode yang bersifat ilmiah yang digunakan dalam mencapai tujuan yang praktis. Itu arti yang pertama. Nah, kalian boleh pilih salah satu nanti. Yang kedua, arti teknologi adalah ilmu pengetahuan yang bersifat terapan. Dan yang ketiga, teknologi artinya semua sarana yang dibutuhkan dalam menyediakan barang yang dibutuhkan dan mendukung kelangsungan serta kenyamanan hidup manusia. Itu ya, jadi yang ketiga itu semua sarana yang dibutuhkan dalam menyediakan barang yang dibutuhkan dan mendukung kelangsungan serta kenyamanan hidup manusia. Itu pengertian teknologi. Selanjutnya pengemasan. Pengemasan itu adalah suatu proses, suatu cara, suatu perbuatan dalam mengemas atau mengemasi. Itu arti dari pengemasan. Selanjutnya ada kedap udara. Nah, kalau kedap udara sendiri ya, kedap udara itu artinya sifat yang tidak mudah dimasuki atau ditembus udara. Nah, itu ya. Nah, setelah kalian atau Ananda memahami atau mencatat tadi apa yang Ibu katakan ya, kalian Ananda bisa menggunakan kalimat tersebut dan menggunakan kata-kata tersebut untuk membuat kalimat baru. Misalnya daya tahan. Daya tahan susu sapi sebelum diolah adalah 5 jam. Nah, boleh macam-macam nanti membuat kalimat baru. Kalau teknologi misalnya, teknologi pangan sangat berguna untuk membuat makanan menjadi lebih awet. Nah, begitu ya pengemasan. Jadi lamanya makanan akan bertahan bergantung dari cara pengemasan. Kedap udara. Makanan yang baik adalah makanan yang dibungkus oleh plastik kedap udara atau kantong kedap udara atau kardus kedap udara. Ya, jadi bisa seperti itu. Nah, di sini tadi kan ada kedap udara nggak? Nah, ini ya bisa. Jadi makanan yang bisa bertahan lama adalah makanan yang dibungkus dengan kardus kedap udara, begitu. Ya.
Jadi bisa macam-macam, bergantung kreasi Ananda. Ayo mengamati. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Nah, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Mengerti ya, artinya kalau alergi itu dia akan merasakan gatal-gatal atau sesak napas atau gejala yang lain yang sakit ya untuk tubuhnya jika dia mengonsumsi sesuatu atau dia terkena sesuatu dan itu terus berulang. Nah, jadi bisa dilihat kalau Lani tidak minum susu sapi karena kalau dia minum susu sapi dia akan mengalami alergi, bisa gatal-gatal atau bahkan sesak napas gitu ya. Hati-hati saja. Jadi kalau ada teman yang seperti ini, jangan kita paksa untuk minum susu sapi, kasihan nanti badannya tidak menerima itu. Begitu. Kalau si Benny, dia lebih memilih minum yogurt karena dia lebih suka yogurt. Nggak masalah, begitu ya si Udin ini. Jadi kalau teman kita punya kesenangan yang berbeda, tidak boleh kita samakan dengan kita. Oh, yang berbeda dengan saya, yang nggak suka main sepeda bukan teman saya, itu tidak bagus ya. Jadi mau apapun ya kesukaan teman kita harus tetap saling menghargai ya. Lalu ayo bermain peran. Ini pantomim ya. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Ya, ini adalah kata penting. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Kalau ini kita tidak bisa kerjakan karena kita belum bisa berkelompok ya. Nah, nanti saja kalau kita sudah bertemu kembali ya. Lalu kita baca saja bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan. Tuliskan hasil diskusimu. Intinya ya, kita harus saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa tadi ya, tenggang rasa dan toleransi. Jadi jika ada temanmu yang ingin beribadah ya pada saat kita kerja kelompok, jadi kita harus menghargai ya. Misalnya ada yang Kristen dan yang Muslim kerja kelompok, ada waktu sholat, ya sudah, yang Islam mau sholat dulu, jadi yang non Muslim yang lainnya itu harus menghargai, membiarkan temannya untuk sholat terlebih dahulu, karena toh sholat pun paling 10 menit sudah selesai. Dan misalnya kalau hari Minggu kita nggak bisa kerja kelompok pagi nih, soalnya ada yang ke gereja begitu, jadi kita ubah jadwalnya. Jadi di hari Minggu juga, misalnya di sore hari, kan bisa seperti itu. Nah, itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap rukun. Hidup kita aman, damai, tentram, dan selalu rukun, begitu ya. Perankan cerita yang telah kamu buat bersama teman-teman sekelompokmu. Ayo mengamati volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ada kemasan A, B, dan C. Nah, kita lihat
besar betul yang A ya, panjang besar, terus B ini sedang, C ini paling kecil ya. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Nah, volume kemasan A yang ini sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Oh, ternyata kalau kemasan C ini dia 4. Jadi 4 kemasan C ini sama dengan 1 kemasan A. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C, maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Ingat ya, tidak baku. Tidak baku nanti itu bisa sendok, bisa ember, bisa gayung, bisa apa saja nanti ya. Nah, ayo mencoba. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu, lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah berikut. Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Ukur volume dari air minum di setiap botol minuman. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini kan berbagai macam bentuk ya. Kalau kita lihat sekilas yang paling pendek itu yang ini, punyanya Edo. Ya, tapi ternyata punyanya Siti isinya sedikit ya. Walaupun bentuknya berbeda-beda, tapi kalau isi airnya sedikit ya sama aja. Nah, ini oke. Ya, sudah. Lalu yang kelima, botol minum milik titik-titik memiliki maaf ya, mau bersin dulu. Botol minum milik titik-titik memiliki volume paling banyak. Yang paling banyak kita lihat yang paling tinggi. Yang paling tinggi Udin apa Dayu ya? Nih, ini mirip deh, Udin sama Dayu ini sepertinya hampir sama. Ya, udah kita dua-duanya saja ya, karena ini sama kayaknya. Nah, Udin dan Bayu. Botol minum milik titik-titik memiliki volume paling sedikit. Paling sedikit adalah Intar. Oh alah, Siti paling besar. Ibu nggak kelihatan birunya di atas. Ya, paling besar adalah punyanya Siti. Ingat ya, ini nih. Ternyata di sini ibu tidak terlihat ya. Harusnya kacamata ibu lebih tebal lagi nih kayaknya. Ini birunya sangat tipis. Tandanya birunya setebal ini, ibu akan kelihatan lebih jelas. Ternyata paling besar punyanya Siti. Ya, botol minum milik Siti memiliki volume paling banyak. Sedangkan botol minum milik siapa yang paling sedikit adalah Edo, karena dia batasnya cuma sampai sini aja ya. Milik Edo memiliki volume paling sedikit. Nah, coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru atau teman-temanmu. Lalu ayo berlatih membandingkan volume benda. Amati gambar berikut, lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Jelas sekali yang paling besar adalah volume yang paling banyak. Yang paling banyak adalah galon. Paling sedikit adalah gelas ya. Mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut, ada susu yang kemasan besar, ini mungkin 1 liter. Ini yang mungkin 500 ml, ini mungkin yang 250 ml ya. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Berarti dari 3 karena paling sedikit ya, 3, 2, 1. Oke, baterai ibu mau habis, tunggu sebentar. Nah, urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume yang paling banyak hingga memiliki volume paling sedikit. Oke, sebenarnya ya tingginya ini bisa memengaruhi, tapi lebarnya juga. Kalau dia tingginya segini, lebarnya segini, itu juga banyak. Mari kita lihat saja. Ya sudah, kita lihat dari tingginya, kira-kira dari 3, lalu 4, lalu 2, lalu 5, lalu 1. Nah,
Ini ya, jika airnya tuh tidak sampai sini, tidak sampai ini kan diwarnai biru semua nih bawahnya, seharusnya birunya tidak diwarnain bawahnya. Nah, kalau tidak diwarnain bawahnya, ini kalau sampai sini saja maka lebih besar ini, tapi karena ini diwarnai sampai bawah ya, kemungkinan airnya sampai situ. Jadi ukurannya 3 4 2 1 3 4 2 5 1. Tapi kalau di dalam kehidupan nyata ya nak ya, ini lebih kecil dari sini ya. Jadi seharusnya 3 2 4 5 1 gitu ya. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Kita akan belajar lagi di tema 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dan bye-bye.